aja ya. Nah, itu dimaksimalkan. Nah, berarti kita dapat ilmu yang sangat apa namanya maksimal dari mereka yang punya kapasitas untuk itu, dan menghadirkan mereka juga tidak mudah. Selalu berubah jadwalnya mereka itu dengan kepadatannya. Tapi insya Allah silaturahmi kita cukup lama, kita angkatan 2023 sehingga siap semua. Nah, besok juga ternyata berkenan hadir mantan kantor wilayah ketenagakerjaan berkaitan dengan hukum acara PPHI, perselisihan hubungan industrial, itu langsung hadir besok itu Dr. Himawan Estu Bagio hadir ya, untuk memberikan materinya. Nah, itu bukti bahwa saya berusaha untuk maksimal mungkin teman-teman yang punya kapasitas untuk itu. Mahkamah Konstitusi ternyata alhamdulillah. Nah, kita tahu lawyer Muhammad Soleh hadir juga nanti itu ya, akan memberikan, tolong dimaksimalkan, diekspor semaksimal mungkin. Nah, nanti untuk diskusinya kebetulan beliaunya alumni semua itu ya. Jadi alumni kita juga luar biasa dalam rangka membekali saudara untuk bisa lulus ujian. Wanti-wanti dari Pak Haryanto, ketika gak lulus jangan nyebrang ke organisasi lain, ya, eman. Jadi tema seperti ini yang ya menciptakan profesi advokat yang profesional dan berintegritas. Ini memang tagline kita itu. Memang bisa kita nyebrang ke organisasi lain, mudah kelihatannya ya, tapi eman, ya. Gagal satu ke gagal dua. Nah ini semoga aja tidak gagal satu, ya. Tidak gagal terus ya, tapi langsung ujian langsung lulus gitu ya. Harapannya gitu, demikian gitu ya. Nah, tentang nilai, nggak tahu sudah ada nilai rupiah ya lewat ujian itu berapa di situ pengumumannya. Itu Pradi loh, bukan kampus. Pradi yang menentukan. Berapa ya nilai? Dilihat, tolong dibantu saya nilai ujian pembayarannya 2 juta. Harusnya. Itu belum pelantikan. Pelantikan yang kemarin itu ada 3 atau 4 juta ya pelantikannya. 4 juta ya pelantikannya. Pelantikannya di pengadilan tinggi di mana domisili saudara. Ya, nah itu selamat datang Abah Teguh, ini kolega saya satu satu kecamatan sama saya. Tapi beliaunya di Ternate Pak, HRD dari Abah Teguh. Kebetulan hajinya sama, saya sama gitu nih. Silaturahmi minta insya Allah dengan Abah Teguh. Oke Mbak, dimulai belum? Hal yang barangkali ada masukan-masukan dari teman-teman, monggo aja. Sepanjang eh, insya Allah hari Sabtu dan Minggu akan saya dampingi terus. Ya, nah, ini saya totalitas untuk mendampingi Bapak Ibu sesuai harapannya, kepingin mendapatkan yang terbaik. Gitu, ya. Saya sudah memaksimalkan teman-teman yang punya kapasitas untuk memberikan materinya. Eh, Jika teman-teman ada masukan-masukan untuk bagaimana baiknya, saya welcome aja, ya terbuka aja. Ya. Ada yang diberikan masukan untuk saya? Barangkali mengenai menu makanan, cukup ya menu makanan itu yang terbaik itu ya. Fasilitas-fasilitas lain yang barangkali kurang, monggo aja. Ya, bisa dikunjungi. Ada ini kelemahannya, gangguan teknik. Yang di luar belum masih nyambung ya, Bambang? Sudah, siapa saja. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Mas Pabi Pratiwi. Betul ya? Halo? Iya, betul, Bapak. Selamat pagi. Ya, pagi, pagi. Maria, Mbak Maria, pagi. Iya, Bapak. Pagi, Bapak. Ya, kopi
Tria Dewi. Pagi Bapak. Oke ya, oke. Dan yang lain lagi siap nggih menerima ilmunya ya. Materi yang tidak saya sampaikan mengenai sudah Mbak disiapkan belum? Hilang lagi. Oke, langsung aja nggih. Saya 92 dosen dan mata kuliah yang saya ampuh hukum tata negara. Insya Allah untuk menjelaskan materi peradilan di Indonesia, insya Allah itu kapasitas ilmu saya. Saya dosen, saya pengacara, sudah lektor kepala Pak Joko. Insya Allah jadi doa ini Pak Joko sudah dekat dengan guru besarnya. Ada 6 usulan dari kampus untuk guru besar. Nah, nanti dengan Prof. Ari yang satu, berikutnya nanti berturut-turut termasuk dalam usulan Dr. Edi, nanti ada Dr. Titik, ada Dr. Umi, itu kandidat guru besarnya. Didoakan, karena goalnya akademisi itu ya guru besar. Itu aja. Jadi kalau saya jadi guru besar hukum tata negara. Oke, kita mulai. Kita mengetahui negara Indonesia negara hukum, betul nggih? Pasal 1 angka 3 konstitusi kita. Apa konsekuensi dari negara hukum? Nanti akan ketemu sana. Ada 4 tuntutan untuk disebut negara hukum itu. 1, adanya penegakan hak asasi manusia. Ada penegakan hak asasi manusia, syarat utama. Konstitusi kita sudah mengatur. Konstitusi kita itu ya Undang-Undang Dasar 45. Ada 16 bab, ada 37 pasal, ada pembukaan, ada batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Itu pondasi kita, bangunan rumah. Hei negara rumah Indonesia, gitu ya. Nah, dimulai pasti dengan pondasi. Nah, itulah konstitusi kita. Boleh dibayangkan kalau rumah tanpa pondasi, akibatnya ya roboh. Ada 3 hal untuk bisa disebut konstitusi itu. 1, hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia. Dalam konstitusi kita bisa dilihat pasal 27 sampai pasal 34. 27 sampai pasal 34. Yang kedua, kelembagaan negara. Ya, konstitusi itu harus mengatur kelembagaan negara. Nanti akan ketemu kalau Bapak Ibu belajar ilmu negara, belajar unsur-unsur negara, di sana ada trias politika oleh Montesquieu, benar ya? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itulah kelembagaan negara kita. Tapi Undang-Undang Dasar 45 apakah trias politika sebagaimana Montesquieu? Jawabannya enggak. Ada BPK, Badan Pengawas Keuangan, benar ya? Ada DPA sebelumnya. Jadi kelembagaan negara kita itu gendut, nggak ramping, nggak seksi. Padahal bapak-bapak senang sih lihat yang seksi-seksi, benar ya? Yang gendut itu pasti boros, maaf. Maafnya banyak, minumnya banyak, suruh lari nggak kencang gitu, pasti. Jadi social cost membangun negara itu dengan kelembagaan yang gendut, boros kita. Itu pun memberikan kekuasaan lebih kepada eksekutif. Siapa itu? Presiden. Coba kemarin ada Hasto, dikasih apa Hasto itu sama presiden? Ada siapa sebelumnya Hasto? Tom Lembong. Kapasitasnya beliaunya diberikan oleh konstitusi dengan Mahkamah Agung, dengan DPR untuk memberikan grasi dan amnesti terhadap Hasto dan nah itu berarti presiden masuk pada wilayah yudi.
yudikatif. Presiden masuk ke wilayah legislatif. Oleh karena itu, konstitusi kita itu executive power. Gak mau banyak dilebutkan. Nah, gitu ya. Nah, di situ baca. Jadi, konstitusi kita tidak pada trias politika, tetapi kelembagaan yang gendut. Panglima, presiden sebagai panglima tertinggi. Nah, akhirnya disebutlah executive power. Nah, berkaitan dengan keinginan kita sebagai negara hukum, pasal 1 angka 3. Sebelumnya, kalau itu sebuah konstitusi tadi, HAM di 27 sampai pasal 34. Kelembagaan negara tidak trias politika, cenderung gendut. Buktinya BPK sama DPA. Ketiga, itu adalah mengatur tata hubungan kelembagaan negara. Ini jadi bertanya lawyer. Lawyer itu kebutuhannya di lembaga pengadilan, Mahkamah Agung dengan 4 pengadilannya, pengadilan umum, ada lawyer, ada. Mahkamah apa namanya pengadilan umum, pengadilan, 4 pengadilan apa saja, umum, terus agama, ada lawyer agama, pengadilan agama ada lawyer, pengadilan tata usaha negara ada lawyer, terus pengadilan militer ada lawyer, di itu ada pengadilan khusus di PHI tadi, lawyer ada, niaga, HAM, nah itu. Kalau di Indonesia pengadilannya berjenjang atau tidak? Ini lagi ilmunya. Tadi saya kasih tahu, tolong dicermati. Saya agak kalau slide nanti bisa dipelajari aja di rumah. Saya lebih diskusi. Konsekuensi sebagai negara hukum tadi tuntutannya bahwa kita satu HAM, dua pemisahan kekuasaan. Ya, kita ingat di ilmu negara. Ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ternyata di Indonesia tidak seperti trias politika. Benar ya? Ada BPK, ada DPA waktu itu. Berikutnya, pemerintahan yang baik menurut hukum. Kalau perdata, materialnya pakai KUH Perdata. Formilnya pakai HIR. Kalau pidana, KUH Pidana sama KU. Kalau administrasi, betul, Undang-Undang 30 tahun 2014. Dengan AUB-nya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu kitab sucinya lawyer. Di depan, lawyer itu profesi yang menjanjikan, benar nggak? Karena nggak terima gaji lawyer, tapi terima honor. Tergantung kesepakatan. Ada 3 lawyer itu kesempatan. Kuasa dibuat uang, benar ya? Ada komitmen fee, ada biaya operasional. Yang luar biasa adalah sukses fee-nya. Berarti ada berapa? Ada 4 tingkatan lawyer itu. Kadang-kadang katanya di luar itu kalah menang nyirik katanya gitu ya. Tapi lawyer lah laku, lawyer nggak laku. Nah, supaya laku harus profesional dan sisi mata uang.
Pengadilannya di bawah Mahkamah Agung ada berapa tadi? 4. Di situ lawyer ada. Negara Indonesia itu provinsi-provinsi. Indonesia besar. Di provinsi ada pengadilan apa? Tinggi. Lawyer ada? Ada juga. Ada 514 kabupaten dan kota. Berarti pengadilan negeri umum, negeri agama, negeri tun, belum pengadilan-pengadilan khusus. Lawyer ada di situ? Ada semua. Lawyer gak mengenal batas waktu, benar ya? Nah, tapi pekerjaannya lawyer itu luhur, 24 jam masalahnya. Dan penyakit yang dekat jantung, karena sering kali, nah, begitu. Jadi punya risiko yang besar, tapi penghasilan yang besar juga, yang luar biasa. Rupa mesti nggawa rego, gitu ya. Nah, kebutuhan lawyer terus meningkat. Makanya pendirian fakultas hukum nggak pernah sepi. Ada terus mahasiswa. Belum pengadilan yang sifatnya khusus. Ada niaga, ada HAM, ada PPHI, Persisian Hubungan Industrial. Kembali lagi kepada konsekuensi negara hukum tadi, mengatur tata hubungan kelembagaan negara. Sekarang ada isu pemakzulan Gibran, benar ya? Isu yang ditemukan. Konstitusi kita membenarkan ada itu pemakzulan Gibran. Presiden dan wakil presiden. Cuma sepanjang partai politik, pemilik partai politik itu diam, tidak ada reaksi, dan Prabowo Gibran itu dibangun oleh pemerintahan yang dibangun dengan koalisi-koalisi yang kuat. Karena persyaratannya 20/3 usulan DPR. Padahal koalisi dibangun lebih dari itu. Maka secara matis-matis boleh konstitusi, tetapi tidak mungkin dalam realisasi. Saya ingatkan bahwa produk kita jasa apa barang? Pengacara itu menghasilkan jasa apa barang? Jasa. Ada 3 bentuk. Itu ya katakan rupa dan rego. Menyimpulkan hukum. Di situ dituntut mbaknya, masnya, semuanya saja untuk selalu bergaul, berorganisasi, berinteraksi. Masyarakat, dinamika, cuma ada 3 bentuk. Peristiwa, kejadian, perbuatan. Ada 2, biasa, ada hukum. Mengapa disebut hukum? Karena menimbulkan hak dan kewajiban. Pacaran itu peristiwa hukum, tapi bukan peristiwa biasa, bukan peristiwa hukum, karena tidak ada hukum yang mengatur, gitu ya. Hak dan kewajiban ini bisa terjadi karena perjanjian, satunya karena perundang-undangan. Tulisannya jelek, Pak Joko mau jadi dokter tak jadi ya. Nah, wujud hukum itu sebenarnya ini loh, hadirnya hak dan kewajiban. Ini wujud yang sebenarnya hukum. Satu, karena perjanjian, karena sifat yang privat. Nah, satunya karena yang publik. Nah, kemarin kalau kesal dengan Pak Edi, dikasih ilmu penalaran hukum. Benar apa? Argumentasi hukum, ya, benar ya. Hukum itu mempunyai logikanya sendiri atas jenis. Jenisnya hukum cuma 0 loro, gak ono sing bencong.
Hukum itu tegas, jelas, tidak ambigu. Kalau nggak publik, privat. Privat orang dengan orang. Orang dengan badan hukum. PT, CV, koperasi, yayasan. Badan hukum dengan badan hukum. Karena konsekuensi hukum yang privat. Timbul hak dan kewajiban karena kontrak, karena perjanjian. Pakai apa tadi kalau perdata? Ya, materialnya KUH perdata. Ada berapa buku, Mas? 4. Orang, benda, perikatan, dan kadaluarsa. Bagaimana mempertahankan materialnya? Apa itu? HIR. Peristiwa hukumnya. Barang siapa yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, peristiwa apa itu? Wan prestasi. Wan prestasi peristiwa hukum? Ya, karena menimbulkan hak dan kewajiban. Karena apa? Karena kalau sudah perjanjian, pakai KUH Perdata buku ke-3. Para pihak bebas berkontraknya. Kedudukannya sama dengan undang-undang. Pasal berapa itu kira-kira kebebasan berkontrak? 1338. Asal memenuhi syarat sahnya suatu 1320. Nah, oleh karena itu setelah ini tugasnya praktisi hukum menyimpulkan peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum, terus kita berargumentasi. Jadi dalam ini argumentasinya. Apa hukumnya? Kan gitu aja. Berarti penguasaan hukum positif. Mbak, nanti kalau Pak Joko diingatkan aman ya. Hukum positif. Jadi karena itu belajar hukum, ya penguasaan hukum positifnya itu. Bagaimana menguasai hukum positif? Ilmunya ini. Nah ini vertikal ya. Yang rendah sampai yang tinggi. Apa yang rendah? Perda. Yang tinggi? Udah 45. Jadi praktisi hukum itu harus menguasai itu. Perda sampai Undang-Undang Dasar 40. Makanya lawyer ya abot. Ya rupa nggak. Yang lama sampai yang baru. Lama sampai yang baru. Yang rendah nggak boleh bertentangan dengan tinggi. Lex priori, drohat lex superiori. Perda kok bertentangan dengan Undang 25. Apa yang terjadi kalau ada perda bertentangan dengan Undang 25? Diuji ke ayo S1-nya HTN. Diuji kemana? Ke MK, gak terbalik. Di bawah undang-undang, di bawah undang-undang 5 dengan MA. Kalau Mahkamah Konstitusi, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 40, pengacara ada di situ? Ada. Oke, pokok pekerjaan pengacara itu. Harus tadi bisa menangkap peristiwa apa, kejadian apa, tentang konkret hukum. Nah, itulah timbulnya hak dan kuat. Mas, saya ini suami istri 10 bulan, 5 bulan, karena pekerjaannya yang jauh, saya harus ditinggalkan saya. Tidak ada jasmani, rohani tidak ada. Selama 5 bulan, anak eluru. Suami yang meninggalkan istri 5 bulan berturut-turut, ada kejadian seperti itu, aku boleh gugat cerai nggak? Suami yang meninggalkan saya 5 bulan berturut-turut, tanpa jasmani, tanpa rohani. Ada peristiwa apa? Perceraian itu apa nggak hukum mengatur perceraian? Undang-undang nomor itu kemarin
Yang lama digantikan yang baru. Apa undang-undang yang baru? 16 tahun 19. Nah, itu pengacara harus cepat gitu. Ya, apa hukumnya? Pasal 10 ngomong suami istri yang meninggalkan 3 bulan berturut-turut bisa melakukan gugat cerai, kan gitu ya. Berarti penguasaan hukum positifnya. Kejadiannya berapa bulan? Jadi 5 5 bulan kejadiannya. Normatifnya hanya 3 bulan. Iso gugat cerai. Apa berhenti di situ? Ada lagi perceraiannya itu Muslim sama non Muslim dibedakan enggak? Beda, ya, beda. Bedanya kalau Muslim di pengadilan agama yang saya sampaikan tadi. Pengacara ada di situ. Terus yang non Muslim pengadilan umum. Yang dikedepankan tetap ilmunya, nggak usah didelok calon jandanya. Calon jandanya bener, pokok iso menurut ae. Resiko nih jebakan tadi ya. Ini biasanya pengalaman pengacara-pengacara muda. Mungkin pengalamannya Pak Joko juga ya. Mas, aku mau dibantu perceraian nih. Maaf ya, aku gak ada duit tapi. Mek duwe awak tok. Menurut apa? Anggapan sampai ketika ngomong, aku gak ada duit, mek duwe awak tok. Bantu perceraiannya. Terus goyang gak imannya? Tidak bisa. Calon janda ini bening banget ini masalahnya. Itu jebakannya Bapak. Nah, supaya berintegritas imannya harus kuat. Apa teguh siap jadi pengacara yang menghadapi seperti itu. Calon jandanya bening gak di duit tapi duit awak lah. Itu risikonya biasanya gitu ya. Nggak bisa ya, harus berintegritas. Nah, ya. Nah ini ya. Jadi yang umum digantikan yang khusus. Lex spesialis, drogat lex generalis. Belajar hukum itu ketika ngomong berargumentasi apa hukumnya? Elsa Sarif, pengacara, mbaknya pasti tahu nih, pengacara perempuan Elsa Sarif yang top. Itu advice hukumnya itu katanya 1 jam 7 juta. Kalau hidup 8 jam 1 hari, sudah ketemu 56 juta. Nih. Belum surat kuasanya, belum biaya operasionalnya, belum sukses fee-nya. Itu yang saya katakan menjanjikan. Honor. Nah, tapi untuk ke sana, tidak mudah. Karena itu pengacara laku ada banyak. Pengacara gak laku. Nah, pasti pilihannya yang laku. Untuk laku, ya profesional. Profesional dengan pendidikan. Pendidikannya kan ada 2. Formal, jenjang pendidikan. S1 cukup sarjana hukum. Syarat pengacara sarjana hukum. Sekarang harus menyesuaikan. Perlu pendidikan S2-nya. Perlu pendidikan S3-nya. Supaya update. Katanya sekarang harus segera adaptasi. Kurang adaptasi, tergerus kita. Profesional. Terus nanti ada kode etik untuk membangun integritasnya. Punya klien, nek dijukui duwe itu. Laku sekali berikutnya gak usah nggak pengacara itu. Nggak langgeng. Yang dikedepankan adalah kejujurannya, keterbukaannya, semangat, nggak digombali oleh kliennya. Nah, nanti ada kode etik yang diberikan Pak Trisno. Wah, itu luar biasa. Ketua Ikadin pusat itu nanti. Insya Allah ya pemateri itu dari yang terbaik. Ya, kalau bisa diikuti terus. Oke,
Resepnya tadi jasa. Terus menyimpulkan peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum. Kita harus bergaul. Jenengi sarjana hukum sobo hotel, bener ya? Nah, berinteraksi. Rupa nggawa rego. Nah, ditingkatkan performanya supaya dapat kasus yang gede-gede gitu biasanya gitu ya. Hmm. Terus apa hukumnya? Berargumentasi. Apa hukumnya? Penguasaan hukum yang rendah sampai yang tinggi, yang lama sampai yang baru, yang umum sampai yang khusus. Terakhir, setelah itu advice kita. Jadi saya contohkan Elsa Sarif, advice-nya, nasihat-nasihat hukumnya per jam. Nah, dalam rangka memberikan advice, ternyata hukum itu mempunyai logikanya sendiri. Satu, kalau boleh dicatat boleh. Ini sudah ya. Nah, ini isinya. Peristiwanya saya kasih contoh tidak dipenuhinya prestasi tadi. Ada one plus, apa hukumnya buku ketiga KUH Perda. Nah, bebas para pihak berkontrak asal memenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. 13.2 ada berapa syarat di situ, Mbak? 13.20. Ada 4. 1 dan 2 sepakat. Terus dewasa merupakan syarat subjektif. Gak dipenuhinya dapat dibatalkan. Tidak dipenuhinya syarat objektif hal tertentu sebab yang diperbolehkan, maka batal demi hukum. Dianggap gak pernah ada. Gitu ya. Itu ilmunya. Nah, kita tadi kebutuhannya adalah bagaimana advice hukum kita. Gitu ya. Ternyata hukum itu mempunyai logikanya sendiri. Satu, tulis di situ logika hukum satu. Hukum punya hanya 2 jenis. Jenisnya lega privat, publik. Privat, orang dengan orang dengan badan hukum dengan badan hukum. Publik, orang dan atau badan hukum negara dengan pemerintah dengan kepentingan umum. Hukum mempunyai logikanya sendiri. Logika hukum. Atas jenis tadi agak publik privat. Nah, ini dasar ini. Kalau belum bisa menentukan publik sama privat, nggak usah jadi lawyer. Privat, orang dengan badan hukum dengan badan hukum. Kalau publik, orang dan atau badan hukum dengan negara, dengan pemerintah, dengan kepentingan umum. Dua, stratifikasi. Ini ilmu ya. Kita berpikir bertindak atau bertindak berpikir. Sekacau, Mas. Bertindak, mau dihantemi, baru mikir, oh duduk iki. Nah, ngono nanti. Berpikir, baru bertindak. Itu ilmiahnya, intelektual jadi situ itu. Berpikir dulu, baru bertindak. Berpikir ilmunya namanya logika. Logika berpikir.
Nah, logika berpikir, nah, kita berpikir hukum, kita batasi sekarang. Hukum mempunyai logikanya sendiri atas jenis. Yang kedua, stratifikasi, tingkatan. Nah, yang tingkatan tadi, ingat ini. Umum dikalahkan yang khusus. Yang rendah, gak boleh melebihi yang tinggi. Terus, yang lama digantikan yang baru. Mbak, punya pacar lama sama punya pacar baru, yang lama ditinggalkan apa terus dipakai? Oh, terus dipakai, maaf, terus diganti terus. Diganti ya. Ya lah. Begitu juga undang-undang. Undang yang lama, ada yang baru. Kayak yang lama sama yang baru terus-terusan ya jadi nyonyo katanya gitu ya. Ya Mas Taufik gitu ya Mas Taufik ya. Ya ini ya yang diingat, jenis yang diingat ini gak mungkin diantaranya biasanya dalam praktek lawyer itu dipidana dulu aja Pak. Padahal persoalannya jelas-jelas perdata. Bagaimana dikatakan penyerobotan? Penyerobotan tanah itu pidana atau publik? Privat. Penyerobotan tanah itu publik atau privat? Lihat kronologisnya. Biasanya nah nanti ada teknis beracaranya ya. Ya apa caranya penanganannya? Ditakuti, dikasih shock terapi, dipidana dulu, dilaporkan. Nah, itu Pak Joko tidak bicara strategi taktik, tapi ilmunya dulu ya, gitu nggih. Nah, nanti ada strategi penanganan perkara. Dengan siapa ya nanti? Ada nanti nggih. Yang stratifikasi pakai ini. Yang terakhir sumber. Sumber air menghasilkan air. Sumber hukum menghasilkan hukum. Kalau aturannya nggak ada, pakai apa? Jurisprudensi. Jurisprudensi nggak ada, doktrin. Doktrin nggak ada. Sebelumnya itu ada konvensi, traktat. Pak Joko pernah dapat tugas sebagai lawyer. Ada perusahaan, cepat aja Pak Joko, membutuhkan uh, jenis pekerjaan ini dia punya perusahaan untuk overload pekerjaan, tentu pengusaha pasti berpikir profit, benar ya, keuntungan. Punya mesin, hidup itu 24 jam, benar, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Ini mesin bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan order yang melimpah, dan order melimpah mesti uang. Tenaga kerjanya perempuan. Apakah hukum memperbolehkan mempekerjakan perempuan di malam hari? Yang not yang positif ya, tidak bicara yang negatif loh ya, nggak boleh. Anda bisa nggak gawe no kontrak kerja, para pihak bebas berkontrak, asal memenuhi hanya satu perjanjian, Anda lawyer, diminta advice hukumnya, ya apa caranya mempekerjakan perempuan di malam hari untuk yang positif, bukan yang negatif. Ya? Padahal aturannya tidak ditemukan. Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 2003. Sekarang ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sumber hukum hak ditemokno 13 2003. Pakai kon konven konvensi buruh apa namanya? I ILO. Ketemu di sana. Boleh mempekerjakan perempuan di malam hari asal antar jemput. Hai pengusaha, bisa enggak antar jemput karyawannya? Oh, tak siapkan bus, tak siapkan kendaraan. Aman. Yang penting memenuhi barang, punya order, dan saya dapat untung banyak. Sudah dihitung. Siap. Yang kedua, cukup gizi, kasih maam.
Oh, tak golekno catering. Siap. Karena perempuan harus banyak sih dengan kodratnya. Antar jemput, ya catering, ya lampunya gak boleh remang-remang, harus padam. Wah, gampang ya itu. Keamanan, oke, security, tak maksimalkan. Ada kebiasaan perempuan, tapi betul apa tidak saya tidak tahu ya Mbak ya. Tingkat pipisnya perempuan sama laki banyak pipisnya katanya. Sehingga toilet gak boleh di luar, toilet di dalam. Dipenuhi semuanya, Pak Joko bikin kontrak untuk itu, disepakati, jadi hukum 13 Tigala, gak perlu tanya kontraknya seperti itu berapa harganya. Pasti rupa nggawa rego. Oke, siap. Nah, dikumpullah ibu-ibu tadi, karena antar jemput ada pacar, ada orang tua, ada adik, ada keluarga, aman. Gimana itu semua difasilitasi? Biasanya perempuan butuh set diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Satu hari ada 24 jam, maksimal pekerjaan itu diatur jam. Betul nggih, Pak HRD? 8 jam itu berarti ada berapa? Tiga shift. Pagi, malam, siang. 8 jam, 8 jam, 8 tiga shift. Oke, disepakati. Biasanya perempuan dengan alasan ekonomi jaluk mentahan. Mentahan apa itu? Jaluk nilai uang. Karena makan iso bontot katanya masyarakat kita. Jemput suami, orang tua, keluarga. Ya, nah, itu semua. Gimana? Apa yang diminta? Yang diminta nilai rupiah 100.000. Pengacaranya 100.000 gimana? Hai pengusaha, ditawar kalau dia 80 gimana? Guru ini sepakat dengan 80.000 penambahan malam hari. Oke, tadi hukum timbul hak dan hadirnya kontrak perjanjian. Di mana ditemukan konvensi? Berikutnya jurisprudensi. Kebiasaan dok. Nah, jadi yang diingat hukum mempunyai logikanya sendiri atas jenis. Berarti langkah pertama harus bisa membedakan mana yang privat, mana yang publik. Yang kedua, stratifikasi. Pikir dulu baru bertindak. Belajar hukum, Anda harus linier dengan penguasaan hukum positifnya. Perundang-undangan. Gitu ya. Nah, yang rendah sampai yang tinggi. Yang rendah gak boleh melebihi yang tinggi. Yang umum sampai yang khusus. Yang umum dikalahkan yang khusus. Sepinter menurutku, mikirnya gitu. Ya, yang lama digantikan yang baru. Dalam ilmu perundang-undangan, dalam konteks perundang-undangan ada berapa, Mas? Satunya. Satu diganti atau dicabut. Berarti yang lama dipakai apa enggak? Yang kedua, dirubah atau diamandemen. Yang dirubah masih berlaku enggak? Kan dirubah diamandemen hanya beberapa ketentuan yang lama masih tetap berlaku. Nah, seperti itu enggak gampang disomasi, diesempsi, rantai kita. Itu yang harus ada dulu, ya. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, waktu S1 masih ingat hanya dua. Diganti sama dirubah. Kalau diganti, yang lama nggak berlaku. Kalau dirubah, yang lama masih berlaku. Gitu nih. Nah, gitu. Wah, pengacara berarti butuh cerdas, butuh pinter, nah, lebih tepatnya cerdik. Gitu ya. Gurung-gurung kalah. Kapan lakunya kita kalah. Yang sudah jelas saja kita harus cari meminimal mungkin. Ya, dicari celahnya. Nah, itu kecerdasan. Oleh karena itu, saya kalau masuk lawyer itu biasa sudah siap dengan wilayah abu-abunya.
Ya apa taktike supaya DE bebas, gak bebas supaya lebih ringan gitu. Nah, itu kadang-kadang di situ itu pertentangannya ya. Nah, ya profesional gak boleh mikir oh iki bener apa enggak kadang-kadang gitu nggih. Nah, itu seringkali kita kembali kepada iman kita ya, seringkali masuk wilayah apa teguh masih siap nanti jadi pengacara langsung masuk wilayah abu-abu gitu ya. Ya, ini ya ilmunya ya. Nah, sekarang kembali kepada materinya Pak Joko berkaitan dengan pengadilan. Kan sudah ketemu tadi. Peradilan kita berarti wilayah yudikatif. Ada berapa wilayah yudikatif kita? Ada Mahkamah Agung, benar ya? Coba dibaca, searching pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Kekuasaan kehakiman kita. Itu ada dua. Satu Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilannya, dan itu berjenjang. Dan itulah kebutuhan lawyer di situ. Tapi lawyer yang hebat itu sekarang justru menghindari pengadilan. Yang caranya untuk damai. Di luar pengadilan. Setelah itu dimohonkan penetapan pengadilan. Gitu. Gitu ya. Biaya besar. Yang penting di ongko-ongko. Kuasa, komitmen fee, biaya operasional, terus sukses fee. Tapi dilarang kalau kode etik. Seringkali dalam praktek pengacara lawan dikondisikan. Nah ini nah itu yang itu mestinya dihindari, ya, berintegritas. Main di dua kaki, nah itu seringkali gitu. Ya, nah, ya kalau tolaku nggak langgeng, karena keteladanan itu guru juga, ya. Nah, ya, makanya tagline kita profesional ya, tapi berintegritas. Ya, pengacara yang hebat justru bisa meminimal mungkin sengketa di pengadilan. Nah, bagaimana bisa mempunyai kekuatan eksekusi? Setelah itu dimohonkan penetapan pengadilan. Itu kecerdasan kita. Setelah angka-angka itu sudah disepakati. Tapi seringkali pengacara yang punya honor itu penghasilannya angin surga. Pak Joko boleh cerita bagaimana penyelesaian banjir di Jakarta. Pak Joko ada peristiwa, ada kejadian penguasaan tanah 40 ahli waris karena kebijakan untuk menyelesaikan tanah di Surabaya, banjir di Jakarta, melalui Gubernur Ahok, waktu itu penguasaan tanah 40.000 meter di kali Pesanggerahan, Jakarta mana Selatan, ya. Itu kebijakan Ahok adalah normalisasi. Sungai yang ada di Keduk dilebarkan. Deal. Tanah per meternya ketemu. Bapak mengingatkan waktunya tersisa 1 jam. Oh, masih banyak, aman ya. Nanti diskusi ini setengah jam. Atau langsung diskusi boleh. Makanya boleh angkat tangan, boleh diskusi. Berganti dengan Anies. Gubernur setelah siapa? Anies ya. Tidak normalisasi, tapi asimilasi. Pak Joko membayangkan biaya operasional 100 juta waktu itu sudah kecekel, sudah kepegang dengan 2 pengacara. Oke, sukses fee 15%. Akumulasi dari NJOP tanah seluas itu sekitar 8 miliar. 15% dari 8 miliar berapa itu? 1,2. Oh, 1,4. Oh, 8 tambah 4, 1,2 miliar. Pak Joko bayangno gaji ini Pak dosen, dosen tadi berapa tahun itu tadi untuk mendapatkan itu. Tapi karena kebijakannya dialihkan dari asimilasi, dari normalisasi dengan asimilasi, itu saya katakan angin sur. Nah, karena itulah hukum dalam praktek dikalahkan oleh poli. Nah, itu problem lagi. Ya.
Oleh karena itu nanti ketemu itu nanti Mas Soleh ya, nanti tanyakan. Dia lebih sengketanya lebih senang di Mahkamah Konstitusi. Ada pengacara di Mahkamah Konstitusi? Ada. Nah, itu saya katakan menjanjikan lawyer. Tapi seringkali jadi angin, mewujudkan angin surga menjadi kenyataan itu tidak mudah. Oke, deal ya ini. Nah, sekarang dalam rangka berargumentasi, ngomong bahasa hukum, ngomongnya harus dengan bahasa hukum. Bahasa hukum itu apa? Karena itu kehidupan itu sebenarnya cuma ada dua. Matematika dan bahasa. Dan kita profesi lawyer, bahasa yang terpilih tentu bahasa hukum. Apa itu bahasa hukum? Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia. Jelas, tegas, tidak ambigu. Peristiwa jual beli, peristiwa hukum, kalau dilakukan anak di bawah umur, tidak dipenuhinya syarat subjektif sebagaimana 13.2, apa akibat hukumnya? Dapat dibatalkan. Lah berarti harus diketahui itu dulu, subjek hukumnya siapa. Harus jelas. Benar ya? Mengapa harus diketahui subjek hukumnya? Ini para pihak dalam sengketa. Istri dalam ikatan suami istri, cakap nggak menurut hukum? Diketahui 17 tahun untuk kontrak kerja yang sering dilakukan Abah Teguh. 17 tahun dalam kontrak kerja itu dewasa atau belum? Belum. Undang-Undang 13 2003 menempatkan dewasa umur 18 pasal. Nah, itu selalu gitu ya. Selalu apa hukumnya? Diketahui peristiwa mereka umur 17 tahun melakukan hubungan kerja, berarti bikin apa itu kan ada 3 janjian kerja yang dibikin, HRD itu, peraturan perusahaan dibikin, perjanjian kerja bersama dibikin. Dalam kontrak kerja diketahui para pihaknya, buruh bekerja dengan pengusahanya. Diketahui buruhnya KTP 17 tahun. Cakap enggak menurut hukum? Undang-Undang 3 kecakapan 18 tahun. Ini dapat dibatalkan. Berarti di situ butuh ketegasan subjek hukum. Karena bahasa hukum adalah bahasa Indonesia. Subjek, apa lagi? Predikat, objek, dan nah ini, SPOK. Jelas, tegas, tidak ambigu. Subjek para pihak harus diketahui. Mengapa bikin kuasa? Nama, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir untuk mengetahui kedewasaan. Benar ya? Pekerjaan. Kadang-kadang sampai agama. Nah, kalau perceraian kan bisa dilihat untuk kompetensi kewenangan pengadilannya. Harus jelas, tegas. Sekarang, jual beli untuk barang tetap sama barang bergerak, ada. Barang bergerak, mobil, jual beli, perlu akte? Perlu akte? Jual beli mobil gitu? Gak perlu akte. Yang penting ada kesepakatan,
apakah BPKB-nya atas penjual? Nggak perlu. Sebenarnya ada kesepakatan harga, ada bukti surat, selesai. Tapi kalau jual beli rumah, perlu akte PPAT, pejabat pembuat akte. Nah, di situ yang saya katakan jelas, tegas. 4, itu rumah, tanah sama A, B, C, D, A, B, C sepakat dijual, B keberatan. Bisa enggak? Nah, di situ. Objek tetap memerlukan akte otentik oleh pejabat pembuat akte tanah. Kasus itu banyak. Sekarang jual beli dengan di bawah tangan bisa enggak dengan objek tetap? Peristiwa, kejadian, perbuatan. Apa advis hukum yang Anda berikan? Tadi advis, argumentasi, bahasa. Bahasa, tentu bahasanya bahasa hukum. Harus jelas, tegas, tidak ambigu. Benar ya? Ini ilmu lagi. Jadi pengacara bekali tadi logika hukum karena berpikir dulu baru bertindak. Berargumentasi dengan bahasa untuk bangun kalimat-kalimat dari kata-kata untuk menyampaikan sesuatu keinginan. Hukum itu kejelasan, sopo subjek hukumnya, ketegasannya barang bergerak atau barang tetap. Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Tidak ambigu. Tak boleh makna ganda. Nah, nanti seperti ini berkaitan dengan sengketa peradilan tata usaha negara. Nah, itu. Karena peradilan tata usaha negara itu bukan subjek hukum. Objeknya apa kalau peradilan tata usaha negara objeknya? KTUN, keputusannya. Nah, makanya untuk kuliah ini mestinya panjang nih. Tapi memang benar ilmunya 15%, 80% otodidak. Ya ini aja sudah di woro-woro. Untuk saya ada yang nggak jelas langsung angkat tangan aja untuk diskusi. Supaya ya dapatlah 15% ilmunya. Yang 85 otodidak. Yang pasti yang hadir di sini adalah sudah menyiapkan visi yang jelas. Ingin jadi lawyer. Lawyer tadi jasa. Menyimpulkan dari peristiwa kejadian perbuatan konkret hukum di masyarakat karena menimbulkan akibat hak dan kewajiban terjadi karena perjanjian, karena sifat jenis yang perdata privat. Hukum materialnya adalah perdata, ada 4 buku, orang, kebendaan, perikatan, dan kadaluarsa. Formilnya HIL. Ketika peristiwanya nggak ada hukumnya, ingat punya sumber. Hukum mempunyai logikanya cari konvensi, cari jurisprudensi, cari doktrin, cari kebiasaan. Karena itu hakim itu nggak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya nggak ada. Ius curia novit. Itu ya. Nah, setelah tahu peristiwa kejadian perbuatan konkret hukum, apa hukumnya? Penguasaan hukum positifnya. Ya, asas vertikal ngomong yang rendah sampai yang tinggi. Yang rendah gak boleh melebihi yang tinggi. Peristiwa sekarang banyak perda-perda syariah.
Banten pernah Perda Syariah diujikan di Mahkamah Agung tentu ya, dan itu tugasnya pengacara. Hebat seperti itu. Melakukan advokasi pembelaan sampai bisa mengangkat nama itu ya. Jadi viral sekarang, wah itu hebat pengacaranya. Jadi dibatalkan Perda Syariah tadi karena bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Peristiwanya diketahui ibu-ibu, maaf, ibu-ibu di malam hari, maaf, selalu berpakaian daster, mesti melekat dengan pakaian dasternya itu. Diketahui jam 10 malam Perda tadi menyampaikan di atas jam 10 malam ibu-ibu nggak boleh keluar malam. Suaminya buruh pabrik, lembur, rumah pinggir jalan, duk, 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 keluar rumah dengan anak di pinggir jalan, belikan nasi goreng, mie goreng untuk memenuhi kebutuhan anak. HP lupa nggak terbawa. Satpol PP itu penegakan perda. Setiap itu langsung dinaikkan ibu-ibu tadi untuk dilakukan pembinaan katanya. Dia baca itu bagian dari maaf perempuan yang nggak boleh pulang malam, dianggap PSK itu. Ya, padahal undang-undang tanpa diskriminasi hidup 24 jam. Nah, itu berarti perda tadi bertentangan dengan undang. Nah, Anda punya kesempatan untuk mengaktualisasikan. Gugatlah perda itu di Mahkamah Agung dengan dihadapkan undang-undang hak asasi manusia. Seperti itu. Sekarang uji. Nah, ini kebutuhan DPR sekarang yang enggan mengeluarkan berkaitan dengan korupsi. Apa ini? Undang-undang apa ini? Perampasan aset. Ketika kita ngomong struktur, tata urutan perundang-undangan yang vertikal, kalau undang-undangnya nggak dapat, dan itu sifatnya masif, korupsi sekarang sudah masif. Apa yang harusnya dilakukan mestinya? Hadirnya Perpu. Siapa yang mau menang Perpu? Presiden. Wong DPR itu diduga yang koruptor, gitu ya. Masa nanti akan jadi senjata makan tuan pasti. Nggak akan ada itu undang-undang perampasan aset itu. Sepanjang itu dikeluarkan dari DPR. Ya, itu. Nah, itu orang hukum sih gitu, harus berani aja ngomong. Sing enak, sing ngomong itu Pak dosen, punya kebebasan mimbar itu di situ ya. Karena orang hukum hanya menyimpulkan, terus berargumentasi, kemudian memberikan advice. Itu yang punya harga. Berikutnya, kok ada diskusi, ada yang bertanya. Selamanya nggak ada bertanya, ilmunya tak berikan semuanya. Oke, berpikir dulu, baru bertindak. Berpikir logika. Logika hukum. Punya jenis, punya stratifikasi, punya sumber. Itu. Ya, untuk itu diperlukan bahasa. Bahasanya bahasa hukum. Bahasa hukum, bahasa Indonesia. Jelas, tegas, tidak ambigu. Bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, dan subjeknya untuk mengetahui kecakapan, kedewasaan. Subjek badan hukum, apalagi subjek badan hukum. Rumah sakit itu ada yang dikelola oleh yayasan, ada yang dikelola oleh PT, ya, beda yayasan sama PT. Ada kasus malpraktek di rumah sakit. Siapa yang bertanggung gugat? Siapa yang bertanggung jawab? Anda sebagai lawyer di situ. Ingat Pak Joko, jelas,
tegas, tidak ambigu. Bagaimana subjek hukumnya? PT atau yayasan? Salah di dalam membuat, pasti buntung. Ya, nah, disitulah ketelitian, kejelijian, nah, apa ke, kegelian, bukan kejelian, ya, dari lawyer pengacara, ya, mesti harus hati-hati, ya, bahasa dan logikanya. Nah, boleh, monggo, Mbak, satu itu, ayo, anu nih, ya, itu di itu perintahnya. Kamu harus berdiri. Ini mahasiswa saya. Ini Mbak, ini Bapak ini. Nah, kamu konsentrasi. Mbak, siapa namanya? Nah, yang pinter nyanyi itu kan, ya. Kita mendapat eh, pengetahuan yang bagus. Yang saya mau tanyakan Pak, kenapa Pak masyarakat terlalu bergantung kepada institusi Polri? Dari Polri, ngapunten. Mungkin kira-kira begitu Pak. Institusi TNI tidak begitu Pak. Nah, seseorang kemudian sampai yang terakhir ini reformasi atau reformasi undang-undang, sedangkan undang-undang TNI secara diam-diam. Nah, seolah-olah Polri isu terus Pak. Nah, sampai kemarin waktu zaman itu Kamarudin, Kamarudin, waktu kasusnya Verdi Sambo dikatakan bahwa apa istilahnya jelek sekali dikatakan. Saya waktu itu mau berbicara, tapi saya berpikir juga, Bapak kan bilang berpikir dulu baru berbicara. Saya sempat berpikir kalau saya berbicara, apakah jabatan saya nggak dijabat sama pimpinan saya? Nah, sedangkan itu kasusnya Verdi Sambo jangan ditanggung. Dalam hati saya, kamu sekolah di mana? Sedangkan ini bukan anggota TNI, kenapa harus TNI ikut-ikut dalam usulan Pak Kamarudin? Nah, jadi yang saya tanya itu, kenapa kok Pak seperti ini? Terus apa yang harus dilakukan oleh advokat ketika nanti ke depan ada masyarakat atau ada organisasi yang selalu menjelek-jelekkan Polri, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ibius ubi societate. Hukum ada di dalam masyarakat. Tapi di dalam masyarakat, apakah hukum berdiri sendiri? Enggak. Ada norma-norma yang lain. Ada etik, ada kesopanan, ada kesusilaan. Bapak sempat menyinggung hukum Polri sangat rentan, hukum di TNI banyak yang diem-diem gitu kan ya tadi. Tapi kan soal persepsi. Kenapa? Karena yang dekat dengan masyarakat itu tentu Polri. Dalam rangka apa? Polri sama TNI tugas dan fungsinya berbeda kan? Polri adalah Kamtibmas, masnya itu loh. Nah, TNI adalah Hankam. Betul nggih? Karena ini amanat juga. Ini yang mau boleh cerita. Ini biasa. Saya pengampu mata kuliah hukum tata negara.
Ya, di dalam khasanah ilmu ketatanegaraan itu masuk wilayah domain publik. Agenda reformasi dimulai tahun 98, itu satu adalah merubah konstitusi. 99, 2000, 2001, 2002. Konstitusi tadi Undang-Undang Dasar 45 sudah diamandemen 4 kali dimulai itu. 99, 2000, 2001, 2002. Namanya agenda tentu konstitusi di antaranya. Yang kedua adalah merubah yang sentralistik menjadi yang desentralistik. Itu agenda berikutnya reformasi. Wujudnya adalah otonomi daerah. Cuma yang nggak bisa diotonomikan adalah urusan keuangan, urusan hukum, urusan agama, urusan hubungan luar negeri, urusan hankam. Gak iso Jawa Timur nggak angkatan sendiri toh, Jawa Barat nggak angkatan sendiri nggak bisa. Begitu hukum, begitu juga urusan agama, begitu juga urusan luar negeri. Prabowo Palestina, KDM Israel, bisa enggak? Enggak bisa. Yang lainnya ada sekitar 100 urusan kewenangan pemerintah itu, yang 96 itu bisa diotonomikan. Sangat tergantung kepala negara. Jamin pendidikan pasal 30 itu pendidikan hanya 9 tahun. Itu artinya SMP. Bu Risma, APBD-nya, Bu Risma itu wali kota Surabaya. Hai rakyat Surabaya, tak sekolah nggak APBD, SMK. Berarti sampai 12 tahun. Setiap daerah mempunyai polisi kebijakan sendiri. Hanya 6 tadi. Hukum, nggak gawe dewe-dewe, uang nggak gawe dewe-dewe, pertahanan nggak gawe dewe-dewe, politik luar negeri nggak boleh gawe dewe-dewe, agama nggak boleh gawe dewe-dewe. Ada 6. Agenda yang ketiga adalah dipisahkanlah TNI sama Polri. Benar ya Bapak ya? Sebelumnya Polri bagian daripada ABRI. Nah, terus dipisahkan. Hai TNI, Jagon TNI Laut, Angkatan Laut. Hai Darat, Jagon Angkatan Darat. Begitu juga hai udara. Sehingga batas laut kita sudah teritorialnya 12 mil. Angkatan udaranya 60.000 foot kaki. Daratnya ya dari Sabang sampai Merauke. Polri, gimana Polri? Dikembalikan kepada Kamtibmas. Mestinya yang jaga karaoke TNI apa Polri? Polri. Tapi kenyataannya marinir barang melebu urusan. Nah, itu berkaitan soal energi, kesempatan ini. Namun seringkali lahan untuk Polri di luar gaji, nah ini realitanya ini sini. Banyak dinikmati oleh Polri karena tugasnya memang besar. Jadi kita masih di hadapan suatu kesenjangan penghasilan, sehingga penilaian pada Polri sangat sensitif terhadap itu. Soal persepsi lagi. Kasus terakhir, mestinya Polri memang dalam rungking Kamtibmas, bukan sebagai alat pemerintah. OJK, apa ya? Ojek ya, yang kemarin itu ya, yang dilindas oleh Brimob. Nah, sampai sekarang dampaknya yang luar biasa itu ya, nah, gitu ya. Sehingga dituntut Polri itu untuk mereformasi. Ya. Reformasi berarti merubah yang
buruk menjadi lebih baik, bukan revolusi. Kalau revolusi NKRI buyar sudah. Yang tuntutannya ada reformasi. Resistensi ada di Polri apa di TNI? Dalam rangka fungsi kamti, Mas. Yang semula enak. Polri bagian dari TNI. TNI hampir tidak tersentuh. Sekarang marak backing TNI, jenderal-jenderal juga terjadi sekarang ya. Dulu Polri dengan rekening gendut, benar ya. Sekarang backingan timah, backingan kekayaan alam hilirisasi pakai jenderal-jenderal di TNI itu ya. Ya, sebenarnya begitu juga pimpinan kepala daerah kalau berkenan saya sering diminta untuk TVRI, tapi Bapak Ibu jarang melihat TVRI. Di situ ada korupsi kepala daerah. Itu saya rajin untuk ngisi narasumber di TVRI. Kalau berkenan Bapak Ibu boleh lihat YouTube saya, nanti saya kirim. Bagaimana kepala daerah kok bisa korupsi? Korupsi paling tinggi di Jawa Timur, 34 kepala daerah dengan korupsi tertinggi itu di Jawa Timur. Kemudian bangunan kepala daerah selalu dibangun dengan dinasti. Benar ya? Politik dinasti ini yang sering cenderung itu korupsi. Kembali dengan pertanyaan Bapak, itu soal persepsi bahwa Polri karena ibius tadi, ibius hukum ada di dalam masyarakat. Cuma masyarakat di situ tidak hanya hukum, tetapi adalah ada norma-norma lain. Penegakan hukum ada 3 faktor, aturannya sendiri, penegakannya sendiri, sama budaya masyarakatnya. Budaya masyarakatnya masih belum terbangun. Faktor utamanya adalah pendidikan, Bapak. Gimana kalau pendidikan dasarnya hanya masyarakat kita, pendidikan dasar, suruh ngomong HAM tak pikir juga sulit. Ya, sering masyarakat itu homo homini lupus. Ya, yang kuat akan nindas yang lemah. Ya, masyarakat sekarang banyak ditontonkan penegakan hukum kita, kasus korupsi diketahui emak-emak curi semangka. Terbukti bersalah, diproses. Tentu kepolisian yang melakukan proses. Saya memikir, kenapa sih emak-emak itu sampai diproses hukum? Dalam rangka apa? Kepastian. Betul, 363 pencurian, benar ya? 363, 362. Nah itu. Lawyer harus cepat apa? Pencurian 362, 363 gitu ya, pidana. Sekitar sucinya gitu, buka izin umum-umum aja. Ya. Nah, supaya yakin kliennya pinter gitu ya. Kayak gitu pasti dipakai lawyernya. Kenapa kok gak dinyatakan, Mak, Bok, bersalah mencuri gitu-gitu. Tapi emak gak usah diproses hukum, dihukum ngepel aja 1 bulan deh. Mendingan dapat toh keadilan daripada proses hukum ngebek-ngebek tahanan, sementara kasus korupsi dihukum yang sama dengan mbak itu. Nah, masyarakat tahunya kan membandingkan, mak itu lo jupuk opo, digawe opo dengan kasus korupsi dengan miliaran rupiah. Itu Bapak di masalah itu soal persepsi. Dan itu melalui proses. Penegakan hukum itu ada 2, represif sama preventif. Ya preventifnya dengan apa? Pendidikan. Keteladanan. Sepanjang itu ya persepsi masyarakat boleh liar. Padahal 28 Undang-Undang 45, setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahnya mempunyai kedudukan yang sama. Bisa nggak kita nyalakan rakyatnya yang punya persepsi semacam itu? Oleh karena itu, sadar hukum sebenarnya tahu akan hak dan kewajibannya. Tertib hukum yaitu tahu akan hak dan kewajibannya. Kira-kira masyarakat semakin kacau, sama masyarakat semakin tertib, pengacara seneng yang mana? Kacau. Itu aja, jangan sudah itu jawabannya. Kira-kira kalau ketertiban itu terjadi, lawyernya payu apa enggak? Begitu juga mungkin ya polisi ataupun dokter gitu. Kalau rakyatnya sehat semua gitu, dokter payu apa enggak kira-kira? Harapannya itu.
Nah, itulah problem, ya. Selisih gap jarak antara solen dan sein. Mestinya, nah satunya pilar demokrasi tadi. Ada nanti ada waktu ya Mbak ya. Ya, itu nanti berkaitan dengan pengadilan tata usaha negara. Ya, tadi sudah sempat disampaikan. Itu Bapak jawaban saya cukup ya. Ya. Jadi itu soal persepsi masyarakat dibangun dengan pendidikan aja. Dan itu memang penyelesaian untuk apa namanya edukatif berkaitan dengan keteladanan, persepsi, perlakuannya memang masih ya, memang eh, ini di masyarakat Pak, betul atau tidak ini? Untuk akabri polisi sekian miliar, misalkan sekian ratus juta. Tapi Polri itu menjadi dengan biasanya yang investasi milih balik duit gitu ya. Begitu juga kepala daerah. Nah, itu mesti selalu investasi. Akhirnya di kepala daerah ya gitu. Nanti ketemu mata di PTUN ya, kong kali kong antara DPR terhadap penggunaan APBD. Nah, di situ lawyer peran juga ya. Ya. Nah, itu Bapak soal persepsi masyarakat dan penegakan hukum kita, wajah masih belum. Ya, jadi nah, kita belum siap sebagai negara hukum. Contoh sederhana, kalau sudah masuk komplek TNI, itu umbukan jalan, mesti gelombang sampai beberapa kali ini. Ini berarti masih belum siap juga TNI untuk sadar bahwa negara kita negara hukum. Kalau dia tahu hak dan kewajibannya, nggak perlu ada halangan itu. Begitu juga Polri-nya dalam rangka menjalankan fungsi Kamtibmas. Mesti tindakan preventifnya itu yang harus dikedepankan, bukan represifnya. Ya, enaknya Pak dosen itu di situ Pak, ngomongnya bebas saja dia. Dosennya takutnya sama rektor, rektornya takut sama presiden, presidennya takut sama mahasiswa. Tapi mahasiswa wedi karo dosen, kalau spidol gitu ya. Ya Pak, benar ya Pak. Nah, rajin masuk gitu ya. Nah, dosen padahal meskipun dosa sen tapi dideni karo mahasiswa gitu ya. Tapi presiden dibedeni mahasiswa. Mulai itu memang kan setan gitu. Ada yang lain? Kalau enggak, oke. Nah, Yes, ya. Ini saya mau bertanya dengan berkaitan tentang sistem peradilan ya, Pak. Begini, sebenarnya masalah ini sudah terjadi, tapi saya ingin pendapat Bapak. Bagaimana ketika ada seorang pejabat ya yang ingin meloloskan program kerjanya, tapi itu berhalangan dengan undang-undang. Tapi pejabat tersebut ingin meloloskan dengan berkali kali dengan yudikatif. Sehingga ketika lolos hal tersebut itu membuat gaduh dalam masyarakat. Menurut pendapat Bapak, bagaimana keputusan tersebut? Terus yang kedua begini Pak, dalam pengacara itu apakah boleh menolak suatu klien dan apa konsekuensinya ketika kita menolak kasus dari klien itu Pak? Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan, kalau peradilan umum ya perdata pidana, benar nggih? Kalau militer karena militer. Agama kompetensinya perceraian, apalagi wakaf, waris untuk yang muslim. Peradilan tata usaha negara yang dilakukan oleh pejabat tun. Pejabat tun itu siapa? Pemerintah dan badan. Contoh BPN. Apa BPN? Badan Pertanahan. KTU-nya BPN itu apa? KTU-nya BPN. Keluarnya sertifikat oleh tidak dibatalkan.
tugasnya siapa ini? Pengacara lagi, gitu. Karena keluarnya keputusan tata usaha negara. Lalu pertanyaan ilmunya untuk sampai kepada masnya, apa sih yang diperbuat oleh pejabat DUN itu? Ada 5. Ditulis 1, regeling, pengaturan. Pemerintah pusat siapa itu? Presiden. Beserta DPR membuat undang-undang bisa diuji. Bisa. Dengan Mahkamah Konstitusi. Ada pengacara di situ. Ya, diuji dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi yang konstitusi. Yang menafsirkan Undang-Undang 45 pasal 24 kewenangannya adalah Mahkamah Konstitusi. Hakim yang nakal diawali siapa? Hah? Komisi Yudisial KY. Nah, sekarang regeling undang-undang sampai bawah perundang-undangan yang paling bawah apa tadi? Perda provinsi, berarti gubernur sama DPRD provinsi. Perdanya bisa diuji, bisa dengan undang-undang kepada Mahkamah Agung. Ono pengacara di situ, ada pengacara. Nah, sekarang yang ditanyakan masnya berkaitan sengketa KTUN-nya tadi. Ada 2 penyelesaiannya. Sebelum itu saya lanjutkan regeling yang kedua, ada 5 tadi, deskiking, deskikeng, tulisannya. Deskiking itu keputusan. Soal kemarin ketemu, ternyata harga dasar minyak kita itu nggak seperti sekarang ya. Itu karena keputusannya presiden. Tentu presiden yang kemarin ya. Bisa diuji? Bisa. Nah nanti pengujiannya bagaimana? Itu yang dikatakan masnya tadi. Solusinya. Selain deskiking, yang kedua, ketiga adalah veteliturnya. Apa veteliturnya? Tindakan nyata. Pelabuhan, bandara. Nah, sekarang itu konflik antar pemerintah daerah terjadi berkaitan dengan vetelitur, tindakan nyata. Pengelolaan Juanda itu Sidoarjo atau Surabaya? Bungurasi. Surabaya atau Sidoarjo? Gunung Kelut. Wilayahnya Blitar, tapi view devisa yang menikmati Kediri. Sengketa. Bagaimana penyelesaian sengketanya? Kan gitu ya Mas ya tadi ya. Ketika terjadi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelum itu yang keempat, public service. Pelayanan umum. Ini yang terakhir, yang kelima Mas, ini yang diskresi, wewenang bebasnya. Wewenang bebasnya pemerintah itu dalam rangka negara hukum supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, disinilah seringkali hai pemerintah, pusat tadi presiden, provinsi adalah gubernur, kabupaten kota, wali kota, dan tadi sudah ketemu 38 provinsi, 514. Ya, dalam memerintahnya, jalankan fungsi hukum publiknya, kapan ini bertentangan dengan hukum? Kapan ini melanggar hukum? Ada 3 tulis di situ. Ketika tadi sudah ketemu perdata, kalau tindakan pemerintah tadi undang-undang nomor berapa? 30 tahun 2014. Wajib punya dibaca itu semuanya. Undang-undang itu dengan artinya ada 8. Kepastian hukum, keadilan, mata haid, manfaat, ketidakpermihakan, semuanya. Kalau ini tidak dijalankan, adalah itu konsekuensi negara hukum. Kalau terjadi bagaimana? Ketika kemungkinan 1, tindakan pemerintah tadi, keputusannya tata usaha negara tadi, 1, bertentangan dengan undang-undangnya 30 tahun 2004, gitu ya. Nah, ya. Sengketa KTUN di situ ada pengacara. Pengacara itu menguasai perdata, pidana, administrasi. Nah,
Nanti bagaimana itu ditolak, Pak? Itu ya nanti dulu teks berikutnya. Ya, yang kedua, satu bertentangan dengan undang-undangnya 30 2014. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, tindakan yang sewenang-wenang. Nah, ini tindakan yang sewenang, tindakan yang sakarepe diri. Nah, keputusan ini karena wewenangnya yang dimiliki tadi. Ada 102 wewenang. Bu Risma mengambil wewenang pendidikan. Aku toh, aku kepala daerah, APBD ku tak interno rakyatku, yang negara hanya 9 tahun, tapi aku bisa 12 tahun. Kira-kira bagi rakyat, Bu Risma dilem apa enggak? Dibanggakan enggak? Sehingga Bu Risma jadi wali kota terbaik Asia Tenggara. Ada berapa, Bi? Tentangan dengan Undang-Undang 30 2014, penyalahgunaan dan tindakan yang sewenang. Wewenang itu adalah kebolehan atas hak. Aku pemerintah itu berhak, gitu ya. Teorinya ada 3. 1, atribusi. Wewenang saya diperintah untuk undang-undangan. Yang kedua, delegasi. Yang ketiga, mandat. Delegasi yang menerima, yang bertanggung jawab. Wali kota dengan kepala dinasnya. Yang mandat, yang delegasi yang menerima, wali kota, kepala dinas. Yang mandat, yang memberi. Clear ya? Nah, di situ letak untuk menguji. Pak Joko, ya mungkin karena sudah cukup, Pak Joko sering untuk sengketa tun 3-4 kali diminta untuk memberikan saksi ahli. Nah, nanti sampai jadi pengacara hebat-hebat, jangan lupa Pak Joko, saksi ahlinya Pak Joko aja. Mau dapur saya ngepul gitu ya. Ya, ada nanti itu aman. Ya, ya wis aman ya. Pak Joko ketua ya, benar ya. Ya Mbak, makasih Mbak. 15 menit ya, masih ada. Nah, Mas, gitu. Bagaimana pejabat yang bermasalah itu ketika selisih jarak antara solen dan C-nya. Nah, batu ujinya Undang-Undang 30 2014. Apa yang diperbuat pemerintah sampai diskresi, wewenang bebas tadi. Regeling, deskiking, fatally bestur, public service, dan diskresi. Kapan itu berbuat melanggar hukum, bertentangan dengan undang-undang, penyalahgunaan wewenang, tindakan yang sewenang-wenang. Terakhir untuk jawab Masnya, bagaimana penyelesaiannya? Ada 2 paradigma. 1, melakukan keberatan. Cara itu keberatan dan banding. Kepada siapa? Atasannya. Dinas ya ke gubernurnya, ke wali kotanya, ke bupatinya. Menteri kepada presiden. Tadi sudah keluar. Tom Limbung itu kan berdasarkan kebijakan dari ketahui perintah dari Jokowi. Gitu ya. Itu ya kelihatannya sampai ke sana. Bagaimana kalau itu perbuatannya menjalankan policy, kebijakan? Ya, karena itu yang sifatnya abu-abu sama Prabowo diberikan amnesti, abolisi ya, pengampunan ya. Penghapusan, ya. Kalau itu menjalankan kebijakan pemerintah ini sekarang Jokowi itu diuji WUS ini sekarang ya. WUS ya, itu kebijakan policy. Nah, siapa itu menteri ini pada waktu itu? Hah?
Jonathan, bukan Luhut ya. Ih, biar aku seneng untuk sengketa-sengketa itu. Sepengerti gawe kuasa saya gitu ya. Jadi miliarder Pak Joko ya. Gitu Mas. Nah, sekarang ketika kita jadi, kenapa kok ditolak? Itu rezeki masuk, kenapa ditolak? Ius Curianovit. Nah, kita pakai hakim, gak boleh perkara dengan alasan tidak tahu hukum. Sumber tadi, gak ono. Pak Joko menerima kontrak untuk golei aturan hukum hubungan antara pengusaha dan pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Pak Joko gak berhenti di 13/2003, pakai konvensi ILO. Hukum lah itu, hukum. Kalau pendidikan, apa itu? UNESCO. Ini yang pendidikan sekarang, temuannya BPK memang bocornya BPK. Ini wajah kita. 30-40% nomor 1 itu Departemen Agama bocor. Sekarang yang menempatkan sampai Menteri Agama Yakut Kholilia, ya, ini yang sulit itu aliran uangnya. Kalau sudah masuk misalkan PBNU, wah ini kacau nanti ya. Nah, ini yang sekarang jadi yang pendidikan juga gitu ya. Ranbuk, sampai itu Nadine ya. Jadi BPK itu ketemu sudah kebocoran nih anggaran APBN kita. Itu nomor 1 Departemen Agama, nomor Departemen Pendidikan, nomor 3 Pendidikan Kesehatan. Mestinya departemen itu yang pemegang integritas kan mestinya itu. Nah, di situ. Nah, itu tantangan loh nanti sampean ya. Sampai cek gurung iki engko lek kadung duwe woke iki berhenti gas terus apa gak iki masalah godaannya. Nah, lek Mas Taufik rupane ini yang godaan-godaan ini yang tadi duwe aku Mas tapi duwe awak tok. Nah, itu sing kacau iki ya. Katanya harta, tahta, wanita ini sebenarnya. Ya Mas, tanya lagi ada lagi. Itu ya saya. Gak usah ditolak Mas. Bagaimana kalau itu menolak dengan alasan? Saya pastikan kalau pengacara baru nggak bisa berdiri sendiri. Mesti gabung dulu. Ya, gabung sama rekan-rekan. Kalau sudah eksis, cukup Mbak. Ya, kalau cukup bisa mandiri nanti ya. Tapi perlu jam terbang. Itu makanya perlu corporate, masuk corporate. Dan ini ada 2 pilihan. Kalau saya senang masuk wilayah penyehatan lewat perusahaan. Jadi kan ada karakter yang in-house, lawyer yang di perusahaan hanya memberikan advice penyehatan perusahaannya, atau suka perang. Aku gak suka perang, masalahnya di situ pertentangan tadi. Godaan-godaannya itu terlalu banyak. Hah? Tentang tadi badan hukum juga PT, tapi PT yang ya maaf ya itu idenya bagus, ekologi tentang kebersihan oksigen melalui penanaman pohon kayu jati, memanfaatkan BPPT, di situ merekrut mitra-mitra, hampir uang kapital hampir 0,5 triliun dengan mitra, tapi konsep tanahnya nawarkan, ayo masyarakat memiliki hutan, tapi mestinya HGB itu bukan SHM. Pengambilan keputusan SHM ternyata pada waktu itu kong kali kong dengan pejabat tun BPN bisa. Padahal itu tidak bisa. Nah, ini menjadi booming, promosi besar-besaran. Nah, uangnya segitu, OKB. OKB itu apa? Orang kaya baru, keliling dunia, dan semuanya. Ya, itu masalahnya gitu. Makanya Mas Taufik siap jadi orang kaya, sudah harus siap dengan godaan-godaannya. Nah, rupanya itu masalahnya, sisi mata uang.
Pak Teguh siap nih Mas Teguh ya, Pak Teguh ya, gitu ya. Melakukan apa namanya pemberdayaan ekonomi lemah, nggak apa-apa. Pilihan hidup itu kan pilihan ya, hidup itu sebuah pilihan. Semuanya mempunyai konsekuensi. Gitu nih Mas ya. Apa yang diteruskan? Ada lagi? Nggak apa-apa. Ketika ada toh dalam perjalanan kita sebagai advokat atau lawyer itu ada salah satu kasus yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, Pak. Ya itu boleh. Misalkan saya tidak mau mengurus orang yang berhadapan dengan narkoba atau korupsi seperti ada kan pengacara yang seperti itu, Pak. Nah, itu konsekuensinya apakah ada, apakah tidak ada Pak, dalam undang-undang advokat itu sendiri, Pak? Itu itu nanti di kode etik nggih, nggak apa-apa. Nanti kode etik dengan Pak Trisno. Ya, tapi tidak masalah. Yang saya tahu dengan pengalaman saya, ya kita boleh tahu ngeles untuk menghindari dalam rangka perdagangan. Saya selalu menghindari narkoba, kasus narkoba. Narkoba itu kan dibikin klaster tingkatan, pengedar, pengguna, pemakai itu ya, pengedar, pengguna. Terus pabrikannya itu apa itu? Produksi gitu ya. Biasanya itu selalu pemakai itu kan bisa masuk rehab, betul nggih? Dan itu ngapunten. Itu sering yang dibelikan oleh penegak hukum kita. Bisa polisi, bisa jaksa. Betul nggih Bapak nggih? Ya, pasal-pasal itu yang sering digunakan. Ya, di asesmen dulu. Nah, itu mungkin mungkin penegak hukum nek nggak ada duit itu nek ngono iku. Ya, aku berusaha untuk itu soal pilihan akhirnya. Sama perceraian, mutusno hati itu yang saya nggak bisa. Ya takut sing iku mau kali duit terus aku mek duwe awak tok ngono ku lho iku Mas gitu Mas ya. Nah, angel sing ngono ku. Gak apa-apa. Milih itu sikap nggih, sikap. Tapi tidak berarti menolak jatahnya rezeki gak oleh ditolak gitu. Tapi dihindari. Seringkali juga problem-problem hmm, hmm, yang saya lakukan itu juga gitu. Karena ownernya tak delik no. Ya itu kan bagian dari siasat supaya mereka tak tetapkan melalui permohonan bagaimana dia dinyatakan tidak cakap. Dia harus dibantarkan memang kendaraannya sakit, tak bikin sakit permanen. Nah itu pertentangan di hati kita. Ya, di sidang di tempat oleh hakim melalui penetapan. Tak ambilkan dokter untuk menyatakan dia tidak cakap bertindak menurut hukum. Oh itu Mas, sering dan pingin pingin di situ sekali ada benturan tuh. Dari segi profesional hukum penanganan hukum benar itu, tapi nah itu sering tapi wilayah dalam rangka penyelesaian masalah. Paling tidak kita boleh meminimal mungkin problem itu. Akhirnya saya tetap memberikan solusi, tak bikin kooperasi. Nah, ya tapi tidak bisa menuntaskan. Ya mungkin karena eh, sudah apa namanya kehabisan modal cash flow-nya gitu, terus saya diakhiri 2 tahun. Lawan kita sebenarnya ya klien kita sendiri. Lawan kita adalah sebenarnya klien sendiri. Makanya nah itu sih kasus kasus sing apa namanya eh, kali Pesanggerahan tadi itu akan terkuak bahwa mafia tanah di Jakarta kayak apa luasnya. Jadi alas hak itu mudah didapat. Dulu pemerintah kita untuk mendapatkan KTP mudah apa? Gampang yang dicetak KTP. Ya dulu ya. Jadi wajah hukum kita, wajah pemerintah kita masih gitu. Tapi itu menguntungkan lawyer, supaya lawyer payu laku. Ya, apalagi karakter kita berjenjang. Jenjang berarti ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada banding, ada kasasi, ada PK. Nilai kita setiap tingkatan itu berbeda. Nah, kadang kasusnya kambing,
Nah, operasionalnya biayanya bisa sapi. Apalagi karakter bangsa kita gengsi. Nggak masalah, pokok menang. Nah, itu apa cara nih? Nah, saya konsultan Komisi C DPRD dengan Pak Bapiono kemarin. Sengketa-sengketa pun pemerintah daerah gampang banget kepala lurah untuk bisa menjadi alas hak kerjasamanya dengan mafia-mafia tanah. Singkat cerita, karena saya diminta sebagai narasumber bagaimana sebenarnya jalannya hukumnya. Saya selalu bergandengan dengan Dr. Agus Sari Uner. Beliaunya ahli tanahnya, saya ahli pemerintahannya. Nah, Armaji, benar ya. Nah, itu selalu bergandeng gitu. Tapi itu sifatnya parsial. Saya konsultan siapnya parsial. Kalau ada hearing aja. Nah, ya di situ itu. Ya, hidup bermanfaat aja. Jadi, Bapak Ibu, saya berharap manfaat itu bahagia. Ya, kebahagiaan itu dimanfaat. Uang ya penting, tapi nggak satu-satunya, nggih. Karena itu sifat yang luhur eh, apa namanya untuk melakukan advokasi pembinaan. Oleh karena itu sungguh-sungguh ikhtiar untuk menjadi lebih baik supaya hukum tegakkan. Tapi ingat ada gium kita, semakin tegaknya hukum, kepastian yang ditegakkan maka keadilannya terdesak. Pasti itu. Keadilan yang ditegakkan maka kepastian hukumnya yang akan terdesak. Itu seperti jalurnya apa pedang gitu ya. Keadilannya maka kepastian semakin jauh, pastiannya maka keadilan semakin jauh. Itu hukum alam. Oke, selesai ya Mbak? Belum? Masih? 2 menit. Satu pertanyaan boleh. Kalau enggak, saya closing dengan evaluasi saya. Itu nih. Oke. Mohon izin Bapak. Halo, ada di sana. Iya Pak. Monggo, silakan. Dengan saya Dwi Kartini Bapak, mohon izin terkait PT UN. Nama siapa namanya? Ya. Dwi Kartini Bapak. Ya. Dwi Kartini. Boleh, silakan. Ya. Terkait dengan PT UN Bapak. Saya. Oh ya. Ya. Ini terkait dengan strategi di PT UN. Dan ini kalian Bapak sepertinya. Saya mohon petunjuk terkait dengan pembatalan akta pembatalan sertifikat balik nama sertifikat. Oh ya, berarti yang dilakukan oleh badan tadi, nggih? Ya, BPN. oleh badan BPN, Bapak. Ya. Terkait ini ada seorang nenek yang memiliki satu ahli waris dan di mana ahli waris itu berbeda tempat, Bapak. Berbeda tempat tinggal maksud kami. Berbeda tempat tinggal sehingga tanpa sepengetahuan si ahli waris satu-satunya si cucu ini tadi, si nenek itu leluasa membuat surat keterangan waris, dan dari surat keterangan waris tersebut dipergunakan yang isinya tidak benar, dipergunakan oleh si nenek untuk membalik nama sertifikat atas nama kakek menjadi atas nama nenek, di mana di situ dia mengaku bahwa dialah satu-satunya ahli waris. Nah, kejadian tahun 2014 dan baru diketahui pada tahun 2001 pernah dilakukan pembatalan PMH ya. PMH terkait dengan surat keterangan waris, namun ditolak oleh pengadilan NU alasannya demikian. Jadi dan itu diketahui sudah digugat tahun 2024, otomatis kan kadaluarsa lah seperti itu Bapak. Nah, strategi seperti apa Bapak terkait dengan hal tersebut supaya kita bisa melakukan pembatalan itu ke PT UN, termasuk tanah tersebut telah dihibahkan. Begitu Bapak pertanyaan saya.
ini membutuhkan strategi bagaimana supaya kita tuh diterima oleh PT UN karena hal tersebut sudah diketahui sudah lebih dari 90 hari. Seperti itu. Dan terkait hibahnya, kan otomatis pembatalan sertifikat nanti apakah otomatis hibahnya juga batal atau hibah tersebut juga bisa diajukan sekalian di PT UN dengan bersamaan. Mohon petunjuk Bapak. Ini sekali lagi mohon maaf dengan keterbatasan online pasti, tapi saya insya Allah bisa mengambil hikmahnya di situ. Kira-kira di mana itu sengketa itu terjadi, bagaimana penyelesaiannya, terus strategi apa yang bisa dilakukan untuk itu. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang luar biasa. Semoga saja bisa memberikan manfaat. Nanti boleh ditindaklanjuti, bisa saja apa namanya japri aja nanti dengan Pak Joko. Nomor saya bisa diketahui untuk itu. Tapi sementara saya bisa memberikan gambaran penyelesaiannya. Ada dua, Ibu, penyelesaiannya. Satu, melalui mekanisme apa tadi? Untuk KTUN adalah keberatan dan banding. Itu adalah upaya administrasi. Nah, tadi keluarnya KTUN-nya sudah diketemu, ya, dari apa namanya BPN. BPN itu Badan Pertanahan Nasional. Untuk hadirnya suatu sertifikat yang ini sejarahnya, historisnya melalui warisan tadi. Warisan atau wasiat tadi, belum ketemu. Dan jadi sengketa PT UN Ibu yang terjadi adalah atas keluarnya keputusannya KTUN-nya. Di situ ada masa kadaluarsanya. Ya, masa kadaluarsanya gimana? Kalau sudah terlewati penyelesaian hukumnya, apa bisa dilakukan untuk, kan kalau penyelesaian PT UN itu berjenjang, ya. Kalau negeri bisa ke tinggi, tinggi ke Mahkamah Agung, PK. Sepanjang ada bukti baru, ya, bisa dilakukan melalui PK. Ada novum untuk itu. Ya, untuk itulah disitulah strategi. Saya belum pas karena ceritanya tentu harus terstruktur, harus jelas. Tapi yang pasti untuk pendidikan sementara ada dua mekanisme penyelesaian sengketanya melalui keberatan dan banding dengan apa? Dengan instansi apa? Kan pusat apa? Pemerintah pusat, ya. Kalau itu pemerintahan. Ya, kalau badan juga demikian. DPN-nya ada negeri, ada kanwil, kemudian ada pusat kan gitu. Itu melalui mekanisme keberatan dan banding. Kalau sudah masuk melalui pengadilan, kompetensinya pengadilan tata usaha negara juga itu berjenjang. Saya belum tahu persis konstruksinya Ibu, nanti bisa ditindaklanjuti dengan WA saja, tidak apa-apa. Insya Allah Pak juga bisa memberikan advice-nya. Karena keterbatasannya waktu, nah itu panitianya sudah nuting-nuting Pak Joko, waktunya sudah habis. Pasti mohon maaf Ibu, nanti semoga aja nanti kita bisa next ketemu atau WA saja boleh. Boleh Terima Bapak. kasih Dengan senang hati Bapak. sama teman-teman peserta. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat. Untuk itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi sesi sistem peradilan bersama dengan Bapak Joko Nur Saryono SHMH. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada sesi foto bersama. Saya persilakan untuk maju ke depan.
Setelah dulu.